Selamat pagi, Shalom. Sebenarnya hanya satu yang Tuhan inginkan kita lakukan, yaitu mempercayai Dia. Karena di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita itu nol di luar Tuhan. Jadi yang bekerja itu adalah Tuhan. Jadi ada dua hal yang akan terjadi. Kita percaya kepada Tuhan, dan kalau kita nggak percaya, kita khawatir. Jadi kalau hari ini kita khawatir tentang apapun juga, saat itu kita tidak mempercayai Tuhan. Jadi untuk menghilangkan rasa khawatir itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Apa yang harus kita percayai tentang Tuhan? Semua orang percaya kepada Tuhan. Yang perlu kita percayai adalah bahwa Dia sangat mengasihi kita. Rambut di kepala kita pun Dia hitung. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan kaget, yang Tuhan mengatakan yang ini aku tidak paham, ini kok begini, tidak. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah itu atur semua dan itu semua akan mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia sudah berjanji Dia Allah yang setia. Dia akan menuntun kita dalam setiap lembah yang kita lewati. Kenapa Tuhan izinkan kita melewati lembah itu? Supaya kita bisa menceritakan tentang Tuhan dari setiap lembah yang kita lewati. Kita lihat Daniel, lembahnya lubang singa. Dia bercerita tentang Tuhan melepaskan dari lubang singa. Sadrak, Mesakh, Abednego dari perapi-apian. Yusuf dari penjara, dari fitnah dan sebagainya. Jadi semua kita dipanggil Tuhan memiliki perjalanan masing-masing. Tapi kita tidak satu pun bersaing, kita melewati semuanya. Perjalanan itu mungkin kita lihat kegelapan, tantangan, tapi percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Tidak ada tantangan kita yang terlalu besar bagi Allah. Allah yang akan melewatkan kita semua itu. Dan nanti bisa kita melihat setelah semuanya, perjalanan itu bisa kita melihat Tuhan baik dalam setiap hal dalam perjalanan hidup kita. Karena hari ini fokuslah tentang kasih Allah yang besar itu. Dia mati bagi kita, Dia tinggalkan sorga bagi kita, dan segala sesuatu Dia sudah kerjakan pada kita. Manalah mungkin Dia tidak menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Karena itu mari kita bersuka cita dan menikmati kasih setia Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Dalam buku Ibrani dikatakan, cara kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita adalah dengan mata kita tertuju kepada Yesus. Setiap kali mata kita nggak tertuju kepada Yesus, pasti tertuju kepada hal-hal lain. Bisa tertuju kepada diri kita, tertuju kepada orang lain, tertuju kepada banyak hal. Dan itu akan mengecewakan kita. Kalau kita lihat Petrus, dia bisa berjalan di atas air, berjalan di tempat kemustahilan saat dia memandang Yesus. Hidup kita adalah hidup dalam berjalan dalam ketidakmungkinan. Setiap kali kita lihat kiri kanan, muka belakang dan sebagainya, otomatis kita jatuh, artinya iman kita down. Maka mari kita putuskan selalu memandang tentang Yesus. Selalu cerita tentang Yesus saja. Dan waktu kita cerita tentang Yesus, memandang tentang Yesus, semua tentang Yesus, maka kita berjalan di atas ketidakmungkinan. Berjalan di atas air itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia sampai hari ini. Tapi sepanjang mata Petrus memandang Yesus, dia berjalan di atas setiap kemustahilan. Hari ini, saya nggak tahu kemustahilan apa yang sedang kita alamin. Kemustahilan pelayanan, kemustahilan bisnis, kemustahilan apa saja. Dengan badai gelombang yang besar. Tapi sepanjang kita selalu katakan tentang Yesus yang hebat, yang luar biasa. Kita akan berjalan di tengah gelombang apapun. Tidak ada gelombang yang bisa menghancurkan kita. Karena ada kekuatan Allah yang tak terbatas menyertai kita. Karena itu pagi hari ini, mari selalu bicarakan tentang kebaikan Yesus, kebesaran Yesus. Dan waktu kita bicara tentang kebaikan Yesus,
tanpa kita sadari kita menjadi baik. Waktu kita bicara tentang kemurahan Yesus, tanpa kita sadari kita jadi bermurah. Apa yang kita lihat dalam diri Yesus itu termanifestasi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa sombong lagi, karena semua yang kita lakukan itu adalah manifestasi apa yang kita terima di saat kita memandang dan memperkatakan tentang Yesus Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa peperangan adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau peperangan itu miliknya Tuhan, serahkan itu kepada Dia. Setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap apapun itu adalah miliknya Tuhan. Maka di dalam Matius dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya beban berat kita dan semua letih lesu kita itu adalah bagian Tuhan. Itu adalah miliknya Tuhan. Maka waktu kita serahkan kepada Dia, Dia katakan, aku berikan kau kelegaan. Jadi hari ini, setiap hari kita menghadapi tantangan, kekhawatiran, ketakutan, dan segala sesuatunya itu. Sampai kadang-kadang kita lupa untuk menikmati Tuhan. Karena itu, mari kita nikmati Tuhan. Mari kita katakan, masalah keuangan ini pun Tuhanlah yang urus. Masalah keluarga ini pun Tuhanlah yang urus. Masalah impianku, masa depanku, dan segala sesuatunya pun Tuhanlah yang urus. Dan waktu kita serahkan itu semua kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi kita, karena peperangan adalah miliknya Tuhan, maka hari-hari itu atau hari-hari ini kita akan penuh dengan damai sejahtera, bahkan di tengah badai yang sangat besar, bahkan di tengah gelombang yang sangat besar, karena ada Tuhan yang menjagain kita. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun, tentang masalah yang kita hadapi, tentang apa kata orang, atau tentang kegagalan kita, atau tentang apa saja. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang mengangkatkan kita, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan Dia sangat menyayangi kita. Sehingga hari-hari kita, baik di tengah badai, baik di tengah kesulitan apapun itu, kita tahu ada yang sangat peduli kepada kita, ada yang sangat mengasihi, dan ada yang sangat menyayangi kita, adalah Yesus Kristus. Itulah menjadi kekuatan dan sukacita kita. Sebenarnya yang kita cari di dunia adalah damai sejahtera. Untuk apa segala-galanya kita dapat tanpa ada damai sejahtera? Dan damai sejahtera itu hanya berasal dari Tuhan. Bahkan damai sejahtera itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Hari ini serahkan peperangan kepada Tuhan dan terimalah damai sejahtera kekal yang Allah anugerahkan kepada kita. Terpuji nama Tuhan.